Tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya beri judul Tidak Luput dari Pandangan Allah. Saudara-saudara, dari ayat-ayat yang tadi kita sudah baca, dari Zakaria pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17, saya ingin berikan penekanan pada ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Saudara-saudara, di dalam kehidupan seorang Kristen, ada masa-masa di mana ia merasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Ia merasa frustrasi terhadap kehidupannya. Saudara-saudara, khususnya ketika orang Kristen tersebut mengalami kegagalan-kegagalan dalam hidupnya. Kegagalan-kegagalan ini bisa merupakan kegagalan di dalam pekerjaannya, di mana dia tidak bisa mencapai goal atau tujuan atau impian-impian yang ia inginkan, ia rencanakan. Tapi kegagalan ini juga bisa berupa kegagalan di dalam berelasi. Relasi antara orang tua dengan anak dan sebaliknya, antara anak dengan orang tua, relasi antara suami dengan istri, relasi antara rekan sejawat di dalam sebuah pekerjaan, atau bahkan relasi antara sesama jemaat Tuhan di dalam sebuah gereja. Atau kalau Anda ingin memperluas atau memperpanjang ini, relasi ini juga bisa berupa relasi dengan rekan sekerja di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, ketika Anda dan saya mengalami kegagalan tersebut, Anda dan saya merasa bahwa kita adalah orang-orang yang gagal. Tetapi kegagalan ini juga, saudara-saudara, bisa berupa kegagalan secara rohani, di mana ada dosa-dosa yang terus menggerogoti kehidupan kita, menghambat pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani kita, sehingga kita merasa bahwa kita bukanlah, atau kita tidak pernah menjadi orang yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, benarlah perkataan Martin Luther yang berkata, seorang Kristen pada satu saat ia memang telah dibenarkan, tetapi pada saat yang sama dia adalah orang yang berdosa. Meskipun Anda dan saya adalah seorang Kristen yang telah ditebus, yang telah diampuni dosa-dosanya, yang telah juga dibenarkan oleh karena karya Kristus di atas kayu salib, karya keselamatannya. Tetapi pada saat yang sama, Anda dan saya masih dapat berbuat dosa, bahkan masih dapat terus hidup di dalam dosa. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak orang begitu sinis menyindir orang Kristen dengan mengatakan orang-orang Kristen adalah orang-orang yang paling pandai, paling pintar untuk menyembunyikan dosa-dosa mereka. Dan jika ketahuan atau dosa-dosanya terungkap, orang Kristen itu pula adalah orang yang paling pandai untuk mencari dalih, mencari pembenaran, mencari kambing hitam untuk semua dosa-dosa yang ia perbuat.
Saudara-saudara, kambing hitam ini bisa berupa orang lain. Kita menyalahkan orang lain karena perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Kita bisa menyalahkan keadaan yang ada. Dan bahkan yang paling celaka, kita sering menyalahkan iblis sebagai biang kerok, sebagai sumber penyebab dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Nah, saudara-saudara, keadaan kecewa terhadap diri sendiri, perasaan frustrasi terhadap keadaan yang ada, ini juga dialami oleh orang-orang Israel ketika mereka sedang berada di dalam pembuangan. Saudara-saudara, mereka berada di Babel. Mereka begitu putus asa karena kegagalan-kegagalan rohani yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara bisa membayangkan bahwa sebelum mereka dibuang, mereka telah dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir, dari perbudakan di Mesir. Mereka dituntun, dipelihara oleh Tuhan. Di sepanjang perjalanan mereka di padang gurun selama bertahun-tahun, mereka dibawa dengan selamat oleh Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Mereka juga diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Tetapi pada saat yang sama, saudara-saudara, mereka juga telah berbuat dosa. Mereka memberontak kepada Allah. Mereka merusak perjanjian mereka dengan Allah di padang gurun. Mereka tidak lagi mengikuti perintah-perintah Tuhan yang tertulis di dalam Taurat Tuhan. Mereka menjadi penyembah-penyembah berhala. Mereka melakukan ketidakadilan kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Oleh karena itu, mereka dibuang ke Babel. Dan di Babel, saudara-saudara, mereka berpikir, oh, sampai di sini saja hidup kami. Memang ini yang Tuhan kehendaki. Kami harus hidup seumur hidup kami di dalam penyesalan, di dalam kekecewaan, di dalam kegagalan kami sendiri. Mereka terus merasa bersalah. Bahkan sebagian daripada mereka mulai mengasihani diri mereka sendiri. Sebagian orang di pembuangan pada saat itu juga berpikir bahwa Tuhan telah melupakan mereka. Tuhan telah mengabaikan mereka. Tuhan telah memalingkan mukanya daripada mereka. Saudara-saudara, di pembuangan, orang-orang Israel sedang berada di dalam titik nadir, titik terendah di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara, apakah perasaan mengasihani diri sendiri, perasaan gagal, perasaan bersalah, perasaan bahwa, oh, Tuhan telah melupakan saya, ini juga ada di dalam kehidupan Anda dan saya hari ini. Ini juga yang Anda alami, rasakan hari-hari ini. Saudara-saudara, sebagian dari Anda mungkin bertanya, apakah memang ini yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya? Sebagian dari Anda mungkin bertanya, apakah ada jalan keluar bagi Anda dan saya dari keadaan, kekecewaan, kegagalan, putus asa, mengasihani diri sendiri ini? Saudara-saudara, kalau pertanyaannya adalah apakah ini merupakan kehendak Tuhan? Pasti tidak. Tuhan tidak menginginkan kita terus-menerus berada di dalam perasaan gagal, kecewa, putus asa, mengasihani diri sendiri, merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Tidak. Tuhan tidak menghendaki hal ini. Apakah ada jalan keluar? Ya, tentu saja ada jalan keluar. Tetapi jalan keluar itu, saudara-saudara, bukan pada diri kita sendiri atau bukan kepada manusia. Tetapi jalan keluar itu ada pada Allah. Saudara-saudara, oleh karena itu Tuhan mengutus Nabi Zakaria kepada umatnya di pembuangan untuk berkata bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan itu ada jalan keluar dari persoalan dan pergumulan yang mereka hadapi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam penglihatan Zakaria, dia melihat ada 4 penunggang kuda yang sedang menjelajahi bumi, yang sedang berpatroli di seluruh muka bumi ini. Seluruh penjuru bumi ini, pelosok-pelosok itu dijelajahi oleh 4 penunggang kuda ini. Lalu kemudian Zakaria bertanya, siapakah mereka? Lalu malaikat Tuhan menjelaskan siapa 4 penunggang kuda ini. 4 penunggang kuda ini adalah agen-agen Allah yang ditugaskan oleh Allah dengan sebuah misi untuk berkeliling melihat situasi keadaan dunia pada saat
itu. Mereka adalah agen-agen Allah yang menjalankan misinya untuk memperhatikan seluruh keadaan dengan seksama di seluruh muka bumi ini. Dan kemudian mereka akan membuat laporan dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka alami, dari apa yang mereka perhatikan di seluruh muka bumi ini. Nah, saudara-saudara, singkatnya firman Tuhan ini ingin mengatakan kepada kita bahwa Tuhan sesungguhnya tahu, Dia mengerti, Dia paham secara mendetail dan secara komprehensif, secara menyeluruh tentang apapun peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan manusia di seluruh muka bumi ini. Dia tahu secara rinci, Dia tahu secara seksama, Dia tahu secara menyeluruh apapun yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia, termasuk umat Allah yang berada di dalam pembuangan itu. Dan bahkan kalau Anda dan saya membaca di pasal yang ke-1 ayat 16 dan ayat 17, Tuhan bukan hanya memperhatikan, tapi Dia juga berjanji akan sekali lagi menyelamatkan umat Allah. Dan bahkan Dia juga akan menghukum bangsa-bangsa yang telah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ingin menegaskan kepada kita pada saat ini bahwa tidak ada satupun yang terjadi, tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini yang lepas dari perhatian Allah. Mungkin Anda dan saya, seperti orang Israel, berpikir bahwa Allah telah melupakan kita. Allah tidak lagi mengingat-ingat pergumulan hidup kita atau diri kita sendiri. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita pada hari ini bahwa Ia tahu, Dia mengerti, Dia paham, Dia mengetahui secara merinci, secara detail, secara menyeluruh setiap momen dan setiap detik dari eksistensi atau keberadaan hidup kita. Karena itu, saudara-saudara, apa yang terjadi di dalam dunia ini tidak luput dari pandangan Allah. Ia tahu segala sesuatu yang telah terjadi. Dia juga tahu apa yang sedang terjadi. Dan bahkan Ia tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Saudara-saudara, mata Allah itu tertuju pada kita. Dia tidak pernah berkedip sekalipun. Ia tidak akan melupakan kita. Kita tidak pernah luput dari pandangan matanya. Saudara-saudara, pada masa pandemi ini bukan saja orang non-Kristen yang mengalami dampaknya, tetapi orang Kristen juga. Ada orang-orang Kristen, majelis gereja, dan bahkan hamba-hamba Tuhan yang terinfeksi oleh COVID-19, oleh virus itu. Dan bukan hanya itu saja, bahkan ada sebagian besar dari mereka yang mengalami kematian, meninggal dunia oleh karena terinfeksi virus COVID-19. Saudara-saudara, di masa-masa seperti ini, ada juga orang-orang Kristen yang merasa gagal dalam hidupnya. Mengalami disorientasi, tidak tahu lagi apa makna hidupnya, kemana hidupnya ini akan melangkah atau dirinya akan melangkah. Ada banyak orang yang telah berubah menjadi orang yang sangat sensitif, orang yang pemarah, orang yang bahkan menjadi sangat pasif, menarik diri, menjadi malas untuk berdoa, malas membaca firman Tuhan, malas untuk bersekutu, malas untuk terlibat di dalam pelayanan-pelayanan yang ia bisa lakukan, saudara-saudara, dan sebagainya. Tetapi ketika Anda dan saya merasa menjadi orang yang gagal dan mungkin berpikir Tuhan tidak peduli lagi dengan keadaan kita, Tuhan tidak peduli lagi dengan keadaan dunia ini, firman Tuhan mengingatkan Anda dan saya bahwa Tuhan tahu segala sesuatu. Dia tahu apa yang telah terjadi. Dia paham apa yang sedang terjadi pada hari ini. Dan dia juga tahu, dia mengerti apa yang akan terjadi di depan kita. Yang terjadi dengan dunia yang ada
di sekitar kita. Mata Allah tertuju kepada kita, dan Dia tidak pernah berkedip sekalipun. Ia tidak akan melupakan kita. Matanya tidak akan pernah berpaling dari kita. Saudara-saudara, sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada gerejanya juga, bahwa Ia akan menyertai mereka sampai kepada akhir zaman. Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Dan benar saudara-saudara, setelah Ia naik ke sorga, Dia mengutus Roh Kudus-Nya untuk turun ke bumi ini, berdiam di dalam gerejanya. Ketika Anda dan saya telah percaya kepada Yesus dan mengalami lahir baru, Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Kita dilahirkan oleh Roh itu. Roh itu berdiam di dalam diri kita. Roh itu menyertai kita. Matanya tidak pernah luput memandangi Anda dan saya. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi di dalam doa, sambil menyerahkan semua kegagalan-kegagalan hidup kita, kekecewaan-kekecewaan hidup kita, pikiran-pikiran kita yang berpikir bahwa Allah telah melupakan kita. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam pertobatan, dan kita bersyukur kepada Dia, karena kita tahu melalui firman Tuhan ini, matanya tidak pernah luput daripada kita. Mata Tuhan selalu memandang kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah berbicara kepada kami. Kami harus mengakui sebagai manusia, kami seringkali putus asa, kami kecewa terhadap diri kami sendiri. Karena kegagalan-kegagalan dalam hidup kita, kegagalan di dalam pekerjaan, kegagalan di dalam berelasi dengan orang-orang yang lain, bahkan kegagalan-kegagalan rohani kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak selalu kecewa dan mengasihani diri kami sendiri dan berpikir bahwa Tuhan telah melupakan kami. Tetapi melalui firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini, Tuhan, kami mengerti bahwa mata Tuhan selalu menjelajah seluruh muka bumi ini. Tuhan tahu apa yang telah terjadi dalam hidup kami. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kami. Dan juga Engkau tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami di muka bumi ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, pergumulan kami, kekecewaan kami, kegagalan kami, harapan-harapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai kami. Allah yang juga memegang masa depan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.